Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 39. Titisari terperanjat menyaksikan kehebatan Manyarseu. Sama sekali tak diduganya, kalau orang seumur dia bisa bergerak secepat itu. Sadar akan bahaya, cepat-cepat ia menguasai diri. Pikirannya disuruhnya bekerja lagi, sampai dahinya mengkerut. Mau apa kau menghadangku? Ia minta penjelasan dengan tenang. Terang, ia berlagak menguasai suatu ketenangan luar biasa. Bukankah aku tadi ingin minta penjelasan? Siapa sebenarnya gurumu? Kamu belum memberitahu, karena itu mana bisa berlalu seenakmu sendiri, sahut Manyarseu garang. Mengapa kau ingin mengetahui guruku? Titisari membalas bertanya. Ingin aku tahu, mengapa gurumu mengirimkan kamu kemari mengintip kami? Sepasang alis Titisari yang bagus menegak. Tak berkedip ia mengawasi Manyarseu. Kemudian menjawab, jadi kau mengira aku dikirim guru kemari. Anak kecil pun segera dapat menduga. Siapa mau percaya seorang gadis ingusan berani keluyuran memasuki kadipaten di tengah malam begini? Jika aku tak sudi menerangkan siapa guruku, kau mau apa? Kau harus memberi keterangan, Nona. Lebih cepat lebih baik. Apakah kau cukup berharga untuk mendengar nama guruku? Dengus Titisari. Manyarseu gusar bukan main direndahkan demikian. Sekaligus darahnya meluap, sampai tubuhnya bergemetaran. Sebaliknya Titisari tak mempedulikan. Cepat ia menyapukan pandangannya. Di belakangnya berdiri para tetamu undangan yang mengawasi dirinya dengan pandang tak berkedip. Di sebelah kanan adalah dinding panjang dengan pintu keluar. Sedang sebelah kirinya sama sekali tidak ada pintu atau jendela. Diam-diam ia mengeluh dalam hati, karena tidak ada harapan untuk mencoba menerobos keluar dengan mengandalkan kegesitan tubuh. Nona, apakah aku harus memaksa dirimu agar mau mendengarkan tiap patah pertanyaan orang tua? Ancam Manyarseu garang. Kamu bertanya dan aku tak sudi menjawab, apa salahnya? Minggirlah sedikit. Nanti aku terpaksa pergi pula dengan paksa. Bukankah akan merusak perkenalan ini? Dengus Manyarseu, kau mau pergi, pergilah asal mampu. Baik. Tapi kau jangan serang aku, sahut Titisari cepat. Terang sekali, ia mau menggunakan kecerdikannya. Manyarseu kena dibakar hatinya. Cepat menyahut, hanya untuk mencegatmu, bocah cilik, apa perlu menurunkan tangan? Bagus, seru Titisari gembira. Seorang laki-laki sejati takkan menarik kata-kata yang sudah diucapkan. Kau tadi mau mengenal guruku, bukan? Sekarang lihat, siapa yang berdiri di pojok itu? Manyarseu kaget. Cepat ia menoleh. Titisari lantas saja melesat menerobos pintu. Memang ia sengaja hendak menggunakan saat Manyarseu mengalihkan perhatian. Tetapi Manyarseu bukanlah seorang jago murahan. Baru saja Titisari berkelebat, tahu-tahu kepalanya sudah menghadang tepat di depan dada si gadis. Syukur Titisari cukup berwaspada lagi lincah. Cepat ia mundur sehingga dadanya tak usah kena sentuh. Dan Manyarseu melototi sambil tersenyum lebar. Sekarang si gadis benar-benar merasa mati kutu. 3 kali berturut-turut ia mencoba mengadu kegesitan dan akal. Semuanya dapat digagalkan oleh Manyarseu dengan mudah. Cocak hijau yang menyaksikan keripuhan si gadis, jadi tertawa berkakakan. Hai belut cilik. Kau tahu siapa Manyarseu? Dia seorang besar berasal dari Ponorogo. Karena itu jangan kau harap kau bisa mengakali. Hayo, cepat mengaku kalah saja. Setelah berkata demikian, ia berlalu meninggalkan ruang kadipaten. Yuyu Rumpung yang sudah lama mencari kesempatan segera pula meninggalkan ruang pertempuran. Ia mengarah halaman besar sebelah timur. Kemudian ia menengok kamar tempat penyimpan obat. Mendadak saja hidungnya mencium asap ramuan obat bercampur baur. Buru-buru ia menyalakan pelita. Alangkah kaget, ramuan obat-obatan yang berada dalam kamar nampak berhamburan. Dan di sana menggeletak si pegawai Pangeran Bumi Gede di atas lantai tanpa berkutik sedikit pun. Terbangkitlah hawa amarahnya. Pandangnya berkisar ke taman kadipaten. Dengan sekali pandang, terlihatlah 2 bayangan sedang bertempur seru. Itulah Sanjaya dan Sangaji yang sedang berkutat mengadu kepandaian. Dalam hal ilmu tata berkelahi, Sangaji kalah daripada Sanjaya. Berkali-kali ia kena gempur.
Sebentar saja ia kena diundurkan dan dihajar habis-habisan. Tetapi Sang Aji memiliki tenaga alam berkat getah pohon sakti Dewa Daru. Makin ia dipaksa mengerahkan tenaga, makin jadi segar bugar. Itulah sebabnya, ia masih saja bisa bertahan dengan tak kurang gesit. Yuyu Rumpung heran menyaksikan tenaga jasmani si pemuda. Jelas-jelas ia kena gempur habis-habisan, namun tenaganya masih tetap utuh. Apa dia memiliki ilmu siluman? Ah, masa bocah sebelia itu mempunyai ilmu mantra begitu, pikirnya. Teringat akan ramuan obatnya yang kena dihambur-hamburkan si pemuda, lantas saja meledaklah dendamnya. Meskipun luka dalamnya belum sembuh benar, tapi saking mendongkolnya ia tak mempedulikan akibatnya. Segera ia menjejak tanah dan tiba di gelanggang pertarungan. Yuyu Rumpung adalah salah seorang penasehat Sang Dewa Resi dan menjadi guru besar anak buah Sang Dewa Resi pula. Ia seorang sakti dan perkasa. Kalau tidak, masa dia kuasa melukai Panembahan Tirtomoyo? Hai, bangsat anjing, makinya. Siapa yang suruh kamu menghambur-hamburkan ramuan obat-obatanku? Cepat bilang. Sang Aji tengah bertempur mati-matian melawan Sanjaya. Karena itu ia tak memperdulikan siapa yang datang. Tetapi begitu mendengar suara Yuyu Rumpung lantas saja ia mengenal siapa dia. Teringat akan luka dalamnya Panembahan Tirtomoyo yang sangat parah, sekaligus meluaplah darahnya. Memang ia menaruh dendam dan benci kepada Yuyu Rumpung yang telah melukai penolongnya dengan cara curang. Lantas saja ia melompat meninggalkan Sanjaya dan langsung menyerang si jago tua dari Banyumas itu. Bagus. Kiranya kamu si ular tua mencari gubuk, dampratnya. Yuyu Rumpung sudah bersedia bertempur. Maka begitu ia melihat serangan, sebat luar biasa ia menanggapi. Tangannya berkelebat hendak membekuk lengan. Di luar dugaan, tenaga alam si bocah yang benar-benar sakti, bisa membebaskan diri. Bahkan terus menjulur hendak mengemplang kepala. Cepat-cepat ia mengelakkan kepala sambil mengibaskan tangan. Jago tua dari Banyumas ini meskipun luka dalamnya belum sembuh benar, kepandaiannya berlipat sekian kali daripada Sang Aji. Sudah barang tentu bisa berbuat sekehendak hatinya pada si bocah yang kalah pandai, kalah pengalaman, kalah cerdik dan kalah dalam segalanya. Ia membiarkan si bocah berbesar hati untuk sementara. Tetapi begitu serangan si bocah tiba untuk yang kedua kalinya, ia berpura-pura gagal menangkis. Tiba-tiba kakinya menggaet dan ditarik sekuat tenaga. Keruan saja Sang Aji roboh sekaligus. Kepalanya terbentur tanah. Dan sebelum bisa berkutik, tahu-tahu punggungnya telah kena tindih. Titisari yang menghadapi Manyarsewu tengah keripuhan pula. Sekian lamanya ia mengadu kegesitan, namun usahanya senantiasa gagal. Sebaliknya Manjarsewu kalau menghendaki dengan mudah dapat menangkap pergelangan tangannya. Namun di hadapan Pangeran Bumi Gede, jago Ponorogo itu ingin memperlihatkan sedikit kepandaiannya. Ia sengaja mempermain-mainkan si gadis. Titisari akhirnya jadi putus asa. Namun ia masih mencoba. Manyarsewu, katanya lembut, asal aku dapat menerobos keluar. Kau takkan mengganggu diriku bukan? Boleh coba. Berjanjilah. Asal kau dapat menerobos bebas, aku akan menyerah kalah, Manyarsewu berjanji. Titisari menarik napas panjang seakan-akan sedang bersedih. Sayang, sungguh sayang. Apa yang kau sayangkan? Manyarsewu heran. Ayahku hanya mengajari aku jurus-jurus menyerang memasuki goa. Coba aku diajari jurus-jurus menyerang keluar, pasti kamu tak berdaya seperti kelinci tengkurap dalam gua harimau. Kamu terlalu berbangga kepada kepandaian ayahmu. Jangan kau sangka aku berada di bawah ayahmu. Kau bilang, ajaran jurus ayahmu bakal bisa menerobos kepunganku? Iya, mengapa tidak? Jurus menerjang gua itu akan tepat sekali buat merobohkanmu. Meskipun kuakui gerak-gerikmu gesit, tetapi jika dibandingkan dengan keahlian ayahku takkan nempil. Manyarsewu beradat berangasan. Begitu ia mendengar kata-kata merendahkan dirinya, sekaligus meluapkan kegusarannya, ia percaya pada kemampuan diri, mana bisa namanya ditaruh di bawah nama seseorang. Keruan saja ia membentak garang, tutup mulutmu. Kau bilang ayahmu sudah mengajarimu ilmu menerjang masuk gua. Bagus. Nah, kau berada di luar pintu. Jika kamu bisa menerobos masuk, kamu bisa membakar kumis dan jengkotku. Orang-orang yang ikut mendengar percakapan itu, diam-diam ikut menebak.
Ilmu menyerang memasuki gua dan ilmu menyerang keluar gua, apa bedanya? Bukankah setali tiga uang? Tapi tadi mereka melihat si gadis bisa memperlihatkan ilmu tata berkelahi yang aneh-aneh. Kini mereka pun percaya, si gadis memang benar-benar memiliki ilmu aneh yang khas. Itulah sebabnya, mereka jadi menaruh perhatian. Manyarseu kemudian menggeser tempat. Ia sekarang berada di ruang kadipaten, sedang Titisari lantas saja berada di luar. Manyarseu, kata Titisari nyaring. Kamu seorang tua benar-benar tolol. Mengapa tak takut bakal jatuh pamormu, menghadapi seranganku kali ini? Jangan perang mulut. Biarpun kau memiliki ilmu aneh-aneh, apa yang kutakuti? Hayo cepat serang, tantang Manyarseu penasaran. Kau mintaku serang? Baik, tapi tadi kau berjanji takkan mengusik diriku, apabila aku bisa membebaskan diri. Boleh coba, tapi jangan melamun dan mimpi dulu. Hayo mulai, teriak Manyarseu. Bagus. Awas, ancam Titisari. Si gadis lantas saja berputaran seakan-akan mau melancarkan serangan dahsyat. Manyarseu yang mengira si gadis bakal mengeluarkan serangan mendadak yang aneh, benar-benar memusatkan seluruh perhatiannya. Tiba-tiba saja di luar dugaan, si gadis bukannya menyerang. Tapi lantas saja melesat pergi. Maklumlah, dia sudah berada di pintu, apa perlu menyusahkan diri untuk menerobos ke dalam. Bukankah maksudnya mau membebaskan diri dari pencegatan Manyarseu? Karuan saja Manyarseu mendongkol sekali sampai ia melongo. Selamat tinggal, seru si gadis girang. Manyarseu tak dapat berkutik. Ia kalah janji, takkan mengusik si gadis lagi jika bisa membebaskan diri dari pengawasannya. Tak peduli si gadis menggunakan akal bulus, tapi ia benar-benar bisa terbebas. Sang Dewa Resi yang hadir di situ tak senang menyaksikan tata berkelahi si gadis yang menggunakan akal bulus. Ia seorang yang berpengaruh di Banyumas. Sebagai seseorang yang berpengaruh, biasa ia menyaksikan undangan untuk menyaksikan suatu pertandingan pilihan yang pantas disuguhkan padanya. Itu pun kadang-kadang masih dikajinya pula. Maka itu, mana bisa kini ia disuguhi permainan macam begitu. Kedudukan dan kehormatan dirinya tersinggung sekaligus. Itulah sebabnya, lantas saja ia tampil ke muka mengulur tangan. Dengan meraup segenggam kacang goreng, ia menghujani Titisari dengan sentilannya. Segenggam kacang goreng itu lantas saja terbang mengaung-ngaung memburu si gadis. Waktu itu Titisari telah merasa senang. Ia sudah pula mengira, bisa berlalu dengan bebas. Mendadak ia mendengar suara aungan. Cepat ia menoleh. Tahu-tahu barisan kacang telah menyerang kepala dan kakinya. Cepat ia mengendapkan diri berbaring meloncat tinggi, ia heran dan kaget. Justru pada saat ia heran dan kaget, barisan kacang goreng datang menyerang bertubi-tubi bagaikan rombongan lebah. Barisan kacang goreng yang ada menyambar lewat di depannya, tapi lantas berbalik cepat mengancam dada. Keruan saja, si gadis mundur cepat seraya meloncat tinggi. Tapi kacang goreng yang lain menyambar pula punggung. Maka terpaksalah ia berloncatan mundur dan mengelak ke samping berturut-turut. Sewaktu serangan kacang goreng habis, tahu-tahu ia sudah berada kembali di tengah ruang kadipaten. Ternyata ia kena giring dengan tanpa sadar. Mengapa kamu kembali Nona? Terdengar sang Dewa Resi bertanya. Titisari menatap orang itu. Segera ia kenal siapa dia. Pikirnya, orang inilah yang tadi melontarkan pertanyaan dahsyat kepada Pangeran Bumi Gede tentang si pendeta Ki Hajar Karangpandan. Ia nampak gagah dan garang. Ternyata ia benar-benar gagah. Tetapi ia tak sudi memperlihatkan rasa kagumnya. Dengan pandang garang ia berkata mengejek. Kepandaianmu menyentil kacang goreng benar-benar hebat. Sayang hanya dipergunakan untuk menggiring seorang perempuan. Aku hanya menyentil sambil lalu. Tidak ada niatku ingin menggiring Nona. Adalah kesalahan Nona sendiri, mengapa Nona justru bisa tergiring memasuki ruang dalam. Bukankah Nona tadi sudah bebas merdeka? Mengapa tak cepat-cepat melesat pergi? Kalau begitu, biarkan aku pergi, sahut Titisari cepat. Aku takkan merintangi. Cuma, terangkan dulu siapa nama ayahmu. Kau tadi begitu membanggakan ayahmu. Dengus si gadis. Lantas saja ia tersenyum nakal. Menjawab, aku khawatir jika menyebutkan nama ayahku. Semangat jantanmu lantas terbang tak keruan. Sang Dewa Resi bukanlah seperti sikap Manyarseu atau Cocak Hijau.
Sikapnya keningrat-ningratan, agung dan berwibawa, ia pandai menguasai diri. Itulah sebabnya, ia tetap berdiri tenang diajak si gadis. Sama sekali ia tak menghiraukan, sehingga tak mudah kena jebak akal licin. Ia menoleh kepada hadirin seraya berkata, siapakah yang sudi mewakili aku menyerang nona ini dalam 10 jurus? Aku akan bisa menebak siapa ayah atau gurunya yang mengajari ilmu berkelahi kepadanya. Pendekar Madura, Abdul Rasim, lantas saja meloncat memasuki gelanggang. Ia seorang laki-laki berperawakan langsing. Gerak-geriknya cekatan dan gesit. Pandang matanya tajam. Sikapnya tak pernah beragu. Biarlah aku yang mewakili Tuan. Dalam 10 jurus pasti aku akan bisa menolong Tuan membongkar rahasianya, katanya dengan suara ditekan-tekan. Sehabis berkata demikian, dengan sekali gerak ia telah menyerang si gadis. Tetapi Titisari tetap berada di tempatnya, ia tak mau menangkis, karena merasa takkan unggulan. Lagi pula ia andai kata menangkis serangan orang, bukanlah tata ilmu berkelahinya akan kelihatan? Abdul Rasim terkejut melihat si gadis tak bergerak. Cepat-cepat ia menarik serangannya yang hampir mengenai sasaran yang dikehendaki. Tangkislah dan jaga diri. Jangan persalahkan jika tanganku sampai mengenai dirimu. Aku sudah memberi peringatan, bentaknya. Benar-benar ia seorang laki-laki yang tetap pada keputusannya. Tadi ia mau menyerang lambung. Tapi si gadis tetap tak mau meladeni. Cepat ia berpikir, biar ku serang buah dadanya. Masa dia akan membiarkan buah dadanya kuremas pencet. Memikir demikian, serangannya yang kedua segera ditujukan ke arah buah dada. Titisari terkejut. Cepat-cepat ia melesat mundur sambil berteriak terpaksa. Baiklah. Aku akan melayani kamu bertempur selama 10 jurus. Tapi apa janjimu, bila kau tak dapat menebak siapa guruku? Kau boleh pergi dengan bebas. Aku yang menanggung. Mana bisa aku percaya pada mulut kalian? 2 kali berturut-turut aku direcoki. Kalian bukan laki-laki sejati. Nona, sang Dewa Resi menyahut. Aku adalah Dewa Resi. Dengan namaku, aku akan memegang janji. Jika aku tak dapat menebak siapa guru atau ayah yang mengajarimu ilmu tata berkelahi, aku akan menjamin kebebasanmu. Jika Dewa Resi sudah berjanji dia akan menepati biarpun akan berakibat runyam. Titisari mau mempercayai orang itu. Baik, kamu boleh mulai. Kamu kemari mengintip kami. Bagus. Awas. 10 jurusku itu bukan main-main, Nona. Untuk kedua kalinya aku memberi peringatan kepadamu, sahut Abdul Rasim. Jago Madura itu lantas saja menyerang. Ia menyapukan kakinya, kemudian dengan beruntun ia menghujani tinju. Itulah pukulan khas Madura yang berbahaya. Titisari terkesiap juga melihat macam serangan jago Madura itu. Akan tetapi ia tak gugup. Cepat ia berkisar dari tempat dan segera memapaki serangan itu dengan serangan pula. Hebat akibatnya, ia kena dipentalkan, namun dirinya bebas dari tangkapan atau pukulan telak. Bagus, puji Sang Dewa Resi. Skim Gaya Pertahanan Kiai Haji Lukman Hakim dari Cirebon. Kembali Abdul Rasim melancarkan serangan berbahaya. Kali ini si gadis telah mendapat pengalaman. Tak mau ia mengadu tenaga. Tadi ia kena dipentalkan. Kini ia melesat gesit dan menerobos rantai serangan bertubi, ia berhasil membebaskan diri. Dan Abdul Rasim mendongkol menyaksikan macam serangannya kena dielakkan. Sang Dewa Resi mulai heran. Gumamnya, hai. Bukankah itu gaya serangan Pangeran Samber Nyawa? Orang-orang yang mendengar ulasan Sang Dewa Resi turut pula menebak-nebak. Lantas saja mereka berkasak-kusuk saling membicarakan. Abdul Rasim lantas berpikir, aneh gadis ini. Dia bisa lolos dari seranganku. Biarlah agak kudesaknya dengan keras. Memutuskan hendak menggunakan tenaga keras, maka Abdul Rasim menggerung bagaikan harimau. Kemudian meloncat mengarah dada, lambung, tengkuk, kaki dan lengan sekaligus. Orang-orang yang menyaksikan berseru kaget mengkhawatirkan si gadis. Titisari sendiri terkesiap. Hatinya ciut. Mendadak saja ia menjejak bumi dan melesat berputaran seperti terbang. Kemudian mundur berjumpalitan sambil mengibaskan tangan. Untuk ketiga kalinya ia luput dari ancaman maut. Tetapi jantungnya memukul keras. Sang Dewa Resi jadi sibuk menduga-duga menyaksikan gaya pertahanan Titisari.
Pikirnya, sungguh mengherankan. Gadis ini memiliki bermacam ragam tata berkelahi. Bukankah ini tadi gaya pertahanan Pangan Blitar? Bagaimana bisa campur aduk tak keruan? Apakah dia sengaja berbuat begitu untuk menyembunyikan ilmu berkelahinya yang sejati? Dalam pada itu Abdul Rasim menjadi penasaran. 3 serangannya kena dielakkan. Kini tinggal 7 jurus serangan. Kalau sampai gagal, mau tak mau ia akan kehilangan pamor di hadapan Pangeran Bumi Gede. Sekarang ia bertambah garang. Tak mau lagi ia bersikap berbelas kasih. Seperti badai melanda pantai ia terus menyerang 4 jurus sekaligus. Dan Titisari, meskipun keripuhan, dapat mengelakkan diri dengan bermacam ragam ilmu menangkis. Sebentar ia menggunakan jurus gaya Pangeran Purboyo, jurus gaya Ronggo Prawiro Dirjo, kemudian berubah cepat dengan jurus gaya pertahanan Untung Suropati dan Mangku Bumi 1. Mau tak mau Abdul Rasim terpaksa berkerut-kerut. Pikirnya, celaka. Tinggal 3 jurus. Biarlah kudesaknya bercampur aduk. Masa aku gagal membongkar rahasianya? Abdul Rasim benar-benar mendongkol dan gusar. Teringat akan harga diri, mendadak saja timbullah watak mau menang sendiri. Pandangnya lantas saja menjadi bengis kejam. Tadi ia masih menyayangkan si gadis, karena usianya yang muda dan kejelitaannya yang menawan. Kini soalnya berkisar tentang nama. Mana ia mau mengalah? Maka ketiga jurus penghabisan terus saja dilakukan dengan kejam dan bengis. Sudah barang tentu, orang-orang yang mengenal bahaya tak terasa nyaris memejamkan mata. Titisari benar-benar gugup, ia tak dapat berpikir lama atau berkesempatan berpikir. Sebat luar biasa, ia berjumpalitan dan melesat kian kemari. Kemudian berputar hendak menghindarkan diri. Tetapi jurus yang penghabisan tiba-tiba menghadang tiap gerakannya. Ia mengeluh. Hatinya lantas mencelos. Tak kuduga, kalau aku akan mati di sini, keluhnya. Saat itu cengkeram Abdul Rasim sudah hampir mendarat di botak kepalanya. Titisari benar-benar sudah tak mampu menghindar dan mengelak. Mendadak saja, di luar kemauannya sendiri, meletuslah ilmu berkelahinya yang sejati. Itulah suatu kejadian di luar pemeriksaannya yang tadi bisa disembunyikan baik-baik. Maklumlah, ia dalam keadaan terjepit. Siapa saja yang berada dalam saat demikian akan berlaku seperti dia. Cepat ia mengendapkan diri. Kepalanya agak ditarik ke belakang. Kemudian memapaki dada orang dengan sikunya. Dengan demikian ia bertahan sambil menyerang. Ternyata Abdul Rasim hanya menggertak belaka. Sebat luar biasa ia menahan serangan telaknya. Mendadak saja gerakan tangannya berubah. Dengan suatu tenaga dahsyat ia menyambar lambung si gadis. Masih saja si gadis bisa menjejak mundur, tetapi Abdul Rasim kemudian berhenti di tengah jalan, sambil berkata menuding. Sang Dewa Resi, apa sudah cukup jelas? Terang benderang. Nah, tolong ucapkan. Dengan tubuh tegak seperti tonggak mati, Abdul Rasim berkata, Nona, gurumu adalah Pringga Sakti. Waktu itu Titisari itu nyaris kehilangan tenaga. Ia terhuyung beberapa langkah. Karena itu tak sempat ia mendengarkan atau meladeni ucapan Abdul Rasim. Sebaliknya orang-orang yang mendengar ucapan Abdul Rasim, mereka terperanjat bukan main. Pringga Sakti, mereka mengulang. Nama Pringga Sakti sudah lama dikenal orang. Dia seorang iblis yang pernah merajalela di zaman Perang Gianti dan pemberontakan Tionghoa di Pekalongan. Tetapi banyak di antara mereka yang belum pernah melihat orangnya. Karena itu mereka jadi ragu-ragu. Serentak mereka saling pandang. Kemudian menyiratkan pandang kepada Abdul Rasim dan Sang Dewa Resi. Pringga Sakti, mereka bertanya berserabutan. Ya, sahut Abdul Rasim. Bukankah begitu, Sang Dewa Resi? Nona itu memang murid Pringga Sakti. Apakah Pringga Sakti ayahnya pula? Dengus Dewa Resi was-was. Titisari sedang mengatur napas, berbaring mengumpulkan tenaga. Karena itu, tak berani ia bersuara atau bergerak, ia tahu orang-orang sedang menaksir-naksir dirinya. Agar pemusatan pikirannya tak terganggu, ia memejamkan mata. Mendadak saja, ia mendengar pekik panjang. Tubuhnya menggigil, karena ia mengenali suara itu. Aji, ia kaget. Mengapa? Suara pekik itu, memang jerit sang Aji yang kena disakiti Wi Rumpung. Mula-mula ia hanya ditindih dan dikangkangi. Mana bisa dia menyerah begitu saja tanpa melawan.
Biarpun merasa diri tak unggul, namun ia berontak juga. Tetapi Yuyu Rumpung memang gagah, apalagi dia sedang gusar. Dengan gregetan ia menghajar Sangaji Kalangkabut, kemudian menerkam tengkuk. Tangannya lantas dikembangkan dan ditumblaskan sekuat tenaga. Panembahan Tirtomoyo yang sakti kena dilukai dengan gempurannya, apalagi Sangaji si bocah kemarin sore. Bagi dia adalah makanan empuk bagaikan kelinci yang bisa dipilin-pilihnya sesuka hati. Untung, luka dalamnya masih belum sembuh benar. Karena itu, tenaganya belum pulih seperti sedia kala. Meskipun demikian sisa tenaganya yang bergolak di dalam tubuh jauh berlipat ganda hebatnya daripada tenaga Sangaji. Keruan saja Sangaji kesakitan kena terkam jari-jari Yuyu Rumpung. Entah dari mana datangnya, mendadak saja ia mendapat tenaga luar biasa kuatnya. Serentak ia berontak sekuat-kuatnya, sehingga dapat terlepas dari cengkeraman Yuyu Rumpung. Kemudian ia menggelinding bergulungan. Tatkala Yuyu Rumpung memburu dengan menendangkan kaki, mati-matian ia menangkapnya. Karena hebatnya tenaga lawan, tubuhnya terus terpelanting berputaran. Tapi rangkulannya tetap melengket tak terenggangkan. Dalam 1000 kesulitannya, teringatlah dia pada pengalamannya 5-6 tahun yang lalu tatkala dihajar Kalangkabut oleh Mayor de Groote. Karena terjepit dan tak sudi menyerah, ia merangkul betis dan menggigit sekuat tenaga. Kali ini pun tanpa berpikir ia terus menggigit. Hebat, akibatnya. Yuyu Rumpung kesakitan sampai menjerit tinggi sambil berputaran. Kemudian melemparkan tubuh Sangaji dengan sisa seluruh tenaganya. Sangaji terlempar sejauh 10 langkah. Ia jatuh bergulungan. Seluruh tubuhnya sakit dan nyeri bukan main. Takut akan diuber lawan, cepat-cepat ia mengumpulkan tenaga dan lari sejadi-jadinya. Dalam hal lari, ia menang gesit daripada Yuyu Rumpung. Apalagi waktu itu, Yuyu Rumpung dalam keadaan kurang sehat dan nyaris kehabisan tenaga. Itulah sebabnya, ia tak tersusul. Malahan, Yuyu Rumpung nampak duduk numprah di atas tanah dengan napas tersengal-sengal. Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.